Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabatu fillah, kembali kita membahas tentang 8 bentuk rezeki dari Allah. Kemarin kita membahas rezeki jaminan Allah. Hari ini kita membahas rezeki, bentuk rezeki yang kedua, rezeki karena usaha kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Jadi manusia itu mendapatkan apa yang dilakukannya. Kemarin kita membahas bagaimana jaminan Allah terhadap hambanya, makhluknya tentang rezeki. Tapi harus diingat, memang rezeki itu dijamin. Tetapi kita manusia mesti berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga dia merubah nasib diri sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita diam saja, tidak mau bergerak. Al-harokah barokah, bergerak itu berkah. Mesti kita bergerak, mesti kita jemput. Contoh sederhana, seorang bayi misalnya baru lahir, dia pasti diberikan, kalau dalam syariat Islam, dia meminum atau baru memberikan ASI, air susu ibunya, haulaini, kaunnya 2 tahun, itu sempurnanya. Nah, bagaimana seorang bayi misalnya, dia kelaparan, dia ingin minum, dia ingin makan. Lalu bayi ini tidak memberikan usaha yang amat sangat kuat. Dia menangis karena memang pekerjaannya hanya menangis. Menangisnya pelan-pelan atau asal-asalan. Nah, kira-kira ibunya yang sedang sibuk di dapur, sibuk memasak, sibuk mencuci pakaian, mensetrika, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Itu karena mendengar suara anaknya nangis dengan suara yang ya tidak keras, hanya suara kecil misalnya, ya ini mah belum lapar banget, maka dia terus mengerjakan pekerjaannya. Tapi ketika bayi dengan begitu semangat dalam hatinya, wah ini kalau saya seperti ini, ibu saya tidak akan memberikan ASINya kepada saya. Lalu dia berusaha keras, dia mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Bayi itu nangis dengan amat sangat kencangnya. Apa yang terjadi? Sahabat kufilah pasti sadar, pasti tahu sendiri bahwa ibu yang sedang sibuk-sibuknya dengan masakan yang dimasak, ibu sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan rumah tangganya, mencuci, mensetrika, atau menyapu, atau mengerjakan pekerjaan lain, akan ditinggalkan. Kenapa? Karena anaknya sudah amat sangat lapar. Kenapa dia tahu? Karena suara tangisnya begitu kencangnya. Nah, itu juga dengan soal rezeki, logikanya. Kalau kita asal-asalan sekedarnya menjemput rezeki, bagaimana Allah berikan rezeki dengan yang sempurna, ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berusaha keras, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dalam Al-Qur'an Al-Ankabut 69. Orang-orang yang bersungguh-sungguh maka Allah akan berikan hidayah, kesungguhan dalam menjemput rezeki, maka pasti Allah berikan rezeki dengan sesuai dengan apa yang dicita-citakannya.
Berbagai profesi yang sebagaimana diungkapkan, apapun profesi kita, yang penting halal dalam mencari kita. Dan harus diingat, thalabul halal, jihad fisabilillah, mencari rezeki halal itu adalah jihad. Jihad itu perang, membela agama Allah, iya. Jihad itu melawan nafsu, iya. Tapi mencari rezeki juga adalah jihad. Menafkahi keluarga, mencari rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah, untuk bekal di akhirat adalah jihad fisabilillah. Karena itu sahabat kefillah, yuk kita menjemput rezeki dengan semangat. Karena sungguh-sungguh seperti bayi, kalau semangat menangisnya maka Allah berikan, ibunya akan berikan ASI dengan begitu cepatnya. Begitu pula dengan soal rezeki ini. Coba kita lihat dalam sejarah membuktikan para nabi yang dekat dengan Allah menjemput rezeki dengan berbagai profesi. Nabi Adam sebagai petani, Nabi Yusuf sebagai bendahara negara, bahkan mungkin kalau sekarang menteri keuangan, mengurus masalah keuangan kerajaan waktu itu di Mesir. Nabi kita Muhammad SAW menjemput rezekinya dengan berdagang, menjadi seorang pengusaha. Bahkan sebelum menjadi nabi dan rasul diangkat oleh Allah melalui wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ya sudah mendapatkan gelar Al-Amin, jujur, karena beliau begitu umur ya masih belia, diajak pamannya menjemput rezeki dengan berdagang, dengan berusaha menjadi saudagar, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pengusaha besar. Ya, jadi kalau membaca sejarah jangan sepotong-sepotong. Rasulullah itu miskin, iya, di akhir hidupnya. Tapi di awal ketika di bujangan masih perjaka, bahkan beliau menikahi Khadijah dengan mahar yang luar biasa. Mungkin kalau dirupiahkan dalam sebuah ungkapan seorang cendekiawan muslim, hampir dari 4 miliar beliau melamar dengan mahar yang begitu luar biasa kalau dirupiahkan. Berarti Rasulullah itu kaya sekali, iya, karena dia seorang pengusaha yang besar. Tapi di akhir hidupnya, kenapa bisa miskin? Karena seluruh rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk umat, untuk fuqara masakin, untuk du'afa, untuk anak-anak yatim, untuk perjuangan dakwah. Karena itu sahabat kefillah, bentuk rezeki yang kedua, rezeki karena usaha kita. Semakin keras usaha kita, maka semakin Allah berikan rezeki yang mudah bagi kita. Kalau kita hanya sekedarnya asal-asalan, maka rezeki pun diberikan oleh Allah seperti itu yang Allah berikan. Yuk kita jemput rezeki dengan berusaha keras. Karena menjemput rezeki adalah jihad fisabilillah, ibadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman ya Rahim.